Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua masuk kelas? Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat sekali. Allahu Akbar. Semangat? Yeah. Apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini? Siapa? Cila, sama siapa? Apelo. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Sama-sama sakit ya? Kita doakan semoga teman-teman kita bisa segera sehat dan bisa berkumpul bareng-bareng kita lagi. Oke, hari ini pelajarannya Pancasila. Udah pada bawa buku Pancasila belum? Sudah. Coba keluarkan semua peralatan belajarnya. Sudah? Buku pendamping dan buku catatan serta alat tulis. Udah siap belajar hari ini? Beneran? Ya, kita belajar Pancasila. Masih ingat gak terakhir kita Pancasila pembahasannya tentang apa? Ya, norma, hak, dan kewajiban. Untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru mengenai musyawarah. Ada di buku LKS-nya, coba dilihat halaman 79. Musyawarah. Sebelum kita memasuki babnya dulu. Kalau kalian dengar kata musyawarah, apa yang ada di pikiran kalian? Pendapat, apalagi? Berdiskusi, apalagi? Memilih? Ya. Nah, jadi hari ini rencananya akan belajar secara berkelompok nanti. Kita ada diskusi dan bagaimana nanti dengan belajar kali ini tujuannya agar kita mengetahui makna musyawarah dan cara-cara merumuskan pendapat atau menentukan keputusan dari musyawarah. Oke, tapi sebelum itu Ibu mau muterin video tentang musyawarah yang sebelumnya masih terkait sama materi kita tentang perumusan Pancasila. Ada sidang apa waktu itu? BPUPKI. Kan kalian selama ini dengarnya cuma BPUPKI. Apa sih BPUPKI? Gimana sih bentuk sidangnya? Jadi ini ya, Ibu mau puterin. Kelihatan nggak? Kelihatan. Mari Ibu terangin ya. Terangin. Nah, sidang pada 1 Juni, hari kelahiran Pancasila. Bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Timur Raya dalam Oke, ini Bu puterin cuplikannya aja ya sementara. Nah, karena gambarnya masih hitam putih, zaman dulu ya, zaman dulu masih hitam putih. Tadi kelihatan rapatnya, itu apakah hanya dilakukan sendiri? Tidak. Berapa orang? Banyak orang. Nah, jadi begitu juga musyawarah. Bentuk rapat yang dilakukan BPUPKI itu adalah musyawarah. Selain BPUPKI, itu kan perumusan dasar-dasar negara. Kita juga sebenarnya sering melakukan musyawarah, baik itu menentukan suatu keputusan-keputusan kecil. Nah, di dalam
Bermasyarakat sebelumnya. Kalian kan tadi bilang musyawarah itu ada diskusi. Apalagi merumuskan pendapat. Kalau yang kalian tahu selain diskusi biasa, apa yang pernah kalian temukan musyawarah di masyarakat? Memilih apa? Presiden. Memilih presiden. Ada lagi? Memilih kepala desa atau musyawarah menentukan suatu hal? Atau rapat? Pernah nggak? Rapat apa? PDM. Oh iya, rapat PDM. Rapat waktu awal, rapat orang tua yang orang tuanya diundang ya. Nah, ada di daerah juga ada juga rapat namanya rapat RT. Kemudian daerah Jawa itu ada rembugan, bahasa lain dari musyawarah. Berembuk. Kalau bahasa kita rapat, musyawarah, berembuk. Nah, sekarang kita akan mengerjakan kelompok. Kerja kelompok kita bagi, ini berapa orang nih? 12 orang. 12 orang berarti satu kelompok 3. Satu kelompok 3 orang. Oke, ini Ibu bagikan lembar kerjanya, lembar kerja kelompok. Silakan tulis identitas, nama lengkap. Udah ditulis identitasnya? Nama lengkap dong. Nah, di sini pengerjaan lembar kerja ini menggunakan studi kasus. Ada sebuah permasalahan, kalau kita sebutnya studi kasus, untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan jika di kelas ini ada kegiatan kelas meeting. Tahu nggak kegiatan kelas meeting apa? Kegiatan di akhir semester biasanya ya. Ada 2 usulan kegiatan. Jadi kalian dengan lembar kerja ini akan mendiskusikan kegiatan yang akan diputuskan ketika akhir semester nanti. Jadi silakan dibaca. Di sini ada bagian kosong, langsung diisi berdasarkan hasil diskusi. Bisa dipahami? Bisa? Oke, silakan dikerjakan lembar kerjanya dari sekarang. Nah, di sini kan ada 3 cara. Cara pertama diputuskan, cara kedua, sama cara ketiga. Nah, sekarang coba dilihat. Cara pertama ada kelebihannya. Coba kalian cari kelebihannya. Ya. Ada 3 cara. Cara pertama diputuskan ketua kelas saja. Cara kedua langsung voting. Yang ketiga musyawarah. Jadi kalian diskusikan kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan dari 3 cara itu. Ini mulai kelebihan. Kelebihannya berarti kekurangannya apa? Nah. Oke. Sudah semua menyelesaikan lembar kerjanya? Sudah. Siapa yang mau menyampaikan pertama? Kelompok mana yang mau menyampaikan pertama hasil musyawarahnya? Pak, ayo kelompok 1, 2, 3, 4 nih. Oke, ini kelompok 1 akan menyampaikan hasilnya. Hasil musyawarah dari kelompok 1. Oke, apa aja cara pertama? Cara pertama, kelebihannya Novi, perhatikan. Cepat, tidak butuh waktu lama. Kekurangannya adalah banyak siswa yang tidak setuju karena usulnya tidak diketuai. Oke.
Kekurangan dari cara pertama, banyak siswa yang usulnya tidak ditanggapi. Kelebihannya musyawarah adalah semua usul bisa didengar, mencari titik temu di antara pendapat-pendapat secara bijaksana. Silakan Muhammad duduk. Tadi udah mendengarkan ya pendapatnya dari kelompok Muhammad. Sekarang kelompok siapa yang mau menyampaikan? Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan Rofi berdiri. Yang lain diperhatikan dari kelompok 2. Kita dengerin dulu keseluruhannya. Siap yang lain dengerin? Oke, siap. Oke, silakan. Diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Cara pertama diputuskan oleh ketua kelas saja. Kelebihannya? Kelebihannya cepat, tidak butuh waktu lama. Oke. Kekurangannya karena semua berbeda. Pendapat belum tentu setuju karena pendapat. Memiliki pendapat yang berbeda. Oke, kemudian Cara kedua, pemungutan suara. Kelebihannya terlihat adil karena berdasarkan suara terbagi. oke. Dalam suaranya kecil atau tidak terlihat pasti akan sedih karena tanggapannya tidak istirahat. Oke. Yang suaranya kecil tuh maksudnya apa? Suara kayak Yang kalah voting. Oh iya, yang kalah voting merasa suaranya tidak didengar. Oke, lanjut. Cara ketiga. cara ketiga, mencoba kelebihannya walaupun lama tapi akan mendapatkan solusi yang memuaskan karena semua orang tanggapannya berbeda. Oke. Dah. Apakah jadi pendapatnya merasa didengar semua orang? Oke. Oke, silakan. Boleh duduk. Kemudian kelompok siapa? Dulu. Oke, Melani. Nah, kekurangannya. Oke. Kalau cara langsung voting, kekurangannya pertengkaran antara murid laki-laki dan perempuan karena skala jumlah. Benar nggak? Pernah kayak gitu? Sering. Kelebihannya, mereka bisa menggali pendapat masing-masing dengan cara tersendiri. Mereka juga bisa saling menghargai pendapat satu sama lain dan hasil dari musyawarah tersebut. Hanya mungkin butuh waktu lebih lama. Nah, jadi silakan Melani, terima kasih. Kelompok 3 siapa yang mau menyampaikan? Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, cara pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Hafidah, kedua Sasya, ketiga Aisyah. Menurut hasil diskusi kelompok kami, Yang lain boleh didengarkan. cara pertama diputuskan oleh ketua kelas saja. Kelebihan cepat dan tidak butuh waktu lama. Kekurangan, tidak semua orang memilih pilihan ketua kelas. Oke, silakan duduk Hafidah. Terima kasih. Nah, jadi udah ya, udah semua menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Mulai dari cara pertama, cara kedua,
kemudian sampai cara ketiga. Cara pertama tadi, kelebihannya apa? Cepat. Ya, kalau milih langsung pasti cepat kan? Tapi kurangnya apa tadi? Tidak semua punya pilihan ya sama. Misalkan sini siapa ketua kelasnya? Muhammad kalau kelas meeting, Muhammad pribadi milih apa? Sepak bola. Yang lain kira-kira setuju? Enggak. Nah, kalau ketua kelasnya milih Muhammad milih ke sepak bola, langsung yang cewek-cewek langsung pada protes. Kemudian cara kedua, kelebihannya apa tadi? Rata-rata kelebihannya adalah ya, karena udah ada suara terbanyak. Tapi tadi ada yang menyampaikan kekurangan. Biasanya voting itu beda antara cewek sama cowok. Benar? Pernah terjadi ya? Sering. Yang ceweknya berapa orang? 8. Yang cowoknya berapa orang? Langsung kalah dah. Ya, langsung kalah suara yang cewek sama yang cowoknya. Kemudian yang terakhir, diskusi bersama musyawarah. Kurangnya apa? Kurangnya mungkin waktu lama. Benar nggak waktunya lama? Ya, karena apa kok bisa waktunya lama? Mendengarkan semua. Tapi tadi udah pada menyampaikan juga kelebihannya. Kelebihannya apa? Bisa ada solusi baru, apalagi tadi? Solusi paling memuaskan. Semua usul bisa didengar. Nah, jadi itu ada 3 cara dalam rapat, dan 3 caranya itu sudah ada kelebihan dan kekurangan. Jadi paling enak pakai yang mana kira-kira? Pakai musyawarah. Jadi itu ya, kelebihan dan kekurangannya kita udah diskusikan, dan kalian juga sudah mendengarkan pendapat-pendapat dari kelompok lain. Kira-kira masih bingung nggak kelebihan dan kekurangannya dari 3 cara itu? Kalau kalian diminta nih kelas meeting, ada kelas meeting, kita pakai cara yang mana? Musyawarah. Oke, terima kasih. Boleh lembar kerjanya dikumpulkan dulu. Oke, tadi kita sudah bekerja kelompok dan diskusi mengenai musyawarah. Ada 3 cara, apa aja tadi pengambilan keputusannya? Dipilih sama ketua kelas, voting, atau musyawarah. Yang paling baik caranya adalah musyawarah ya. Jadi kita sudah mempelajari terkait musyawarah ya. Untuk hari ini kita sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan terkait diskusi musyawarahnya dari pengamalan Pancasila. Nanti dibaca bukunya halaman 82. Ya. Terkait penerapan musyawarah di lingkungan untuk mufakatnya. Ya. Silakan ditandai. Silakan dipelajari, itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sudah ya? Kira-kira ada pertanyaan? Benar? Benar. Ya, kalau tidak, Ibu akhiri. Terima kasih hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.